Oke, langsung aja sebelum mulai nunjukin progres pembangunan rumah yang di Gunung Kidul, saya mau sedikit cerita ya, mau sedikit sharing bagaimana saya memonitor ya rumah dari jauh, istilahnya mandorin dari jauh. Jadi di lokasi saya pasang 2 CCTV ya, yang di depan sama di dalam. Tapi yang di dalam saya mau taruh di luar, jadi saya bisa ngelihat dari 2 sisi. Untuk sementara ini saya monitornya lewat CCTV yang dari depan aja, karena yang di dalam sudah bukan sudah ya, lagi mau dibangun yaitu daknya, jadi mau saya copot itu CCTV-nya, mau saya taruh di pojok kanan nanti, jadi biar bisa ngelihat semuanya gitu. Jadi saya monitornya pakai CCTV dari San Diego. Dan di lokasi sendiri juga ada pengawas ya, mandor juga, jadi alhamdulillah lah ya gitu. Oh ya, terus kemudian bagaimana saya dapat tukangnya ini, ada ceritanya ya, long story shortnya aja ya, saya ceritain pendeknya. Jadi dulu itu udah dapat tukangnya bagus gitu. Terus saya kecewa sama pengawasnya gitu, dikasih amanah tapi kok orang genah gitu loh, malah mengecewakan. Saya dimarahi dan diapusi juga, dibohongin terus gitu loh. Order, pesen sesuatu tanpa double check ke saya dulu gitu loh. Itu yang bikin saya kecewa. Sudah saya kasih kesempatan, tapi saya tetap dikecewakan dan diapusi, dibohongin lagi gitu. Akhirnya udahlah gitu, saya nggak pakai pengawas itu lagi. Tapi saya bilang keponakan saya, yang dimana saya memberikan kepercayaan bangun rumah ini ya, untuk ngawasi yang dari Indonesia itu ya, itu sama keponakan saya. Saya bilang ya udahlah, nggak usah pakai pengawas itu, tapi saya mau pakai tukangnya lagi gitu. Dihubungi tukangnya yang itu ya, yang Pak nggak jawab, nggak ada kabar gitu loh. Ya udahlah, nyari tukang lagi juga dapat, tapi kebanyakan tukangnya itu langsung matok harga gitu loh. Jadi saya tuh tahu harga saya tahu harga, tapi satu diam aja. Tapi kalau sudah dari awal sudah duit, saya nggak suka gitu loh. Jadi akhirnya ya udah, mungkin memang belum waktunya kita harus mulai bangun rumah lagi ya. Terus beberapa jalannya waktu ya, seiring jalannya waktu, akhirnya keponakan saya itu dapat tukang ini yang sekarang ini ya, yang kalau saya lihat itu lebih profesional, lebih seperti apa yang saya inginkan gitu loh. Saya kan orangnya diem tapi ngetes makanya hati-hati sama saya, diem. Dan tukangnya ini ya, pelaksananya ini, kontraktornya ini itu lebih menunjukkan keprofesionalan ya. Jadi saya tanya harga itu belum jawab dulu, tapi lebih ke lokasinya di mana gitu. Jadi bisa dinego ya. Jadi tergantung jarak. Jadi benar-benar kalau saya lihat tukangnya ini ya profesional banget. Karena saya kan nggak mau pakai kontraktor ya, yang langsung makbrek gitu. Saya bilangnya harian. Dan nggak mau keburu-buru gitu. Terus tukangnya ini enak gitu ya. Kalau saya bilang secara jujur, enak diajak komunikasi, enak diajak bekerja sama. Jadi saya itu kalau sama orang yang enak ya, bisa diajak bekerja sama, akan saya pakai terus gitu. Namanya Pak Dumas.
Dan setelah saya dapat nomor telepon beliau saya hubungi, saya video call ya, terus nanya harga dan segala macam gitu. Dan di situ yang saya suka itu beliau tidak langsung mematok harga, tapi beliau menunjukkan dulu, memperkenalkan diri dulu ya, gitu, bahwa beliau itu mungkin biar saya nggak khawatir ya atau gimana gitu. Jadi beliau memperkenalkan diri dulu, seperti pernah bangun villa, pernah bangun kos-kosan dan kayak cottage gitu di daerah Jogja gitu. Nah setelah itu beliau juga menjelaskan sistemnya ya. Jadi tiap beliau bangun kayak cottage, villa atau kos-kosan gitu ya, tiap minggunya itu beliau melaporkan kayak recap mingguan gitu lah, kayak belanja apa aja yang dibeli, terus kebutuhan apa aja lah pokoknya gitu. Jadi meskipun saya tidak ada di tempat, beliau akan menjamin ya kalau insya Allah semuanya aman dan bisa dipantau dari jauh gitu loh. Dan dari situ saya, ini yang saya cari gitu loh. Setelah itu beliau baru menjelaskan harga gitu. Harga di Gunung Kidul dan di Yogyakarta itu beda, kata beliau gitu. Dan menurut saya masuk akal sekali, karena di Gunung Kidul kata beliau itu masih terjangkau lah, dan menurut saya itu sangat make sense ya, masuk akal sekali gitu. Dan beliau juga menjelaskan tergantung jaraknya juga gitu. Jadi setelah diskusi panjang lebar dan bangunan yang pengen saya bangun seperti apa, spesifikasinya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, itu Pak Domas itu langsung paham gitu loh. Jadi memang benar-benar orang yang saya cari gitu. Jadi saya tuh nggak perlu jelasin panjang lebar, ngalor ngidul AZ segala macam, itu beliau tuh sudah tahu gambarannya gitu. Karena ya itu tadi, beliau sudah punya pengalaman dan pengen meyakinkan kalau kliennya itu tidak kecewa gitu, dan selalu bisa komunikasi dan bertanya apa aja gitu. Keprofesionalannya dengan harganya itu saya rasa make sense ya, masuk akal sekali gitu loh. Jadi akhirnya ya udah saya pakai tukang ini ya, kontraktor ini ya, dengan pelaksananya itu namanya Pak Domas ya. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan beliau. Beliau ini menurut saya profesional. Untuk kalian yang mungkin pengen bangun rumah ya, atau cuman mau sekedar konsultasi, ini nanti nomornya ada di sini ya, nomornya Pak Domas. Monggo silakan dihubungin, nanya harga dan segala macam, beliau akan sabar nanti jawabnya, karena kalau saya kan nggak bisa jawab. Jadi monggo silakan menghubungi sendiri gitu. Jadi mungkin ini juga jawaban dari Tuhan ya. Memang saat ini adalah waktu yang tepat untuk bangun rumah. Soalnya pas kemarin itu memang pas hujan gitu loh. Jadi pembangunannya itu sempat diberhentikan dulu gitu, karena kan kalau mau bikin pondasi kalau hujan itu kan harus menunggu. Jadi waktu itu kenapa pembangunannya berhenti juga karena
waktu pas bangun toilet pertama kali itu ya, toilet luar itu ya, kata tukang yang pertama kali itu harus nunggu kalau pas musim kemarau gitu. Tapi setelah sudah mulai nggak hujan lagi gitu, pas tukangnya itu dihubungin lagi nggak dijawab. Jadi ya udah akhirnya dapat Pak Dumas ini. Ya wes, memang bukan rezeki tukangnya yang dulu ya. Ya, jadi saya juga kadang-kadang heran ya. Saya tuh pengen bantu orang kadang-kadang, tapi yang dibantu kok malah nggak tahu ya, kok malah kayak begitu gitu loh ke saya. Jadi ya udahlah gitu. Saya membantu orang yang pengen mau dibantu aja gitu. Maksud saya yang juga mau diajak bekerja sama gitu loh. Jadi mudah-mudahan insya Allah amanah saya ke Pak Dumas ini ya, dan timnya ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin ini adalah jawaban dari doa saya ya, karena tiap nyari orang itu kok selalu duit dulu, duit itu pertama kali gitu loh. Padahal tuh saya tuh tahu harga tukang, harga bahan-bahan bangunan di Indonesia itu saya tahu gitu loh. Jadi seolah-olah hanya karena saya tidak tinggal di Indonesia, saya diperlakukan seperti itu gitu loh. Hanya mungkin karena suami saya bule kali ya, duit akeh gitu. Alhamdulillah kan donokna duit akeh, tapi juga nggak harus diperlakukan seperti itu. Saya tuh kalau membantu ya itu ikhlas gitu loh. Meskipun pernah dihapusi, diperlakukan seperti itu, tetap saya bantu gitu loh. Sampai akhirnya saya tuh kalau yang udah capek itu saya udah nggak mau ngomong lagi. Kalau udah kecewa itu ya udah gitu loh. Makanya dengan yang bangun dulu dan pengawas yang dulu saya sudah nggak mau lagi, karena saya sangat kecewa gitu loh. Wong dihubungi, sudah saya hubungi dan sudah saya keponakan saya juga hubungi juga nggak bales gitu loh. Di WhatsApp cuman dilihat tapi nggak dibales sampai saat ini gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin mereka punya alasan sendiri ya, nggak apa-apa gitu. Jadi mudah-mudahan perjalanan ini ya, membangun rumahnya ini lancar gitu. Dan pekerja tim yang bangun rumah saya ini dikasih kesehatan supaya nggak ada halangan ya gitu. Jadi kira-kira begitu ya cerita bagaimana saya dapat tukang yang sekarang ini, dan bagaimana saya memonitor rumah saya dari jauh gitu. Jadi monggo hubungin aja Pak Dumas ini kalau misalkan kalian punya pertanyaan mengenai properti di Gunung Kidul dan ingin punya rencana bangun di Gunung Kidul gitu. Jadi kalian bisa punya ancang-ancang budget berapa nanti untuk bangun rumahnya gitu. Oke, jadi sekian dulu ya ceritanya. Monggo silahkan lihat video selanjutnya di persiapan bikin pondasinya. Ini adalah video kiriman dari Pak Dumas. Ini adalah video rekapan mingguan. Jadi beliau akan selalu mengupdate pembangunan rumah setiap minggunya. Minggu ini tukangnya akan melubangi di sekeliling rumah ini untuk memasang struktur pondasinya. Tentu saja masih panjang ya perjalanan yang harus ditempuh, karena setelah ada struktur nanti ada pondasi di lantai 2. Kemudian ada dinding, ada atap,
ada tambahan instalasi listrik mungkin, dan ada taman juga. Masih banyak sekali proses yang harus dilewati. Di sini saya juga belajar bahwa membangun rumah itu mengajarkan banyak hal. Mengajarkan kesabaran, mengajarkan perencanaan, mengajarkan bahwa sesuatu yang baik membutuhkan waktu. Tidak bisa terburu-buru dan tidak bisa instan. Harus dibangun dengan sedikit demi sedikit dan dengan kesabaran. Sama seperti kehidupan. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Thomas dan timnya ya, karena beliau dan timnya telah mengizinkan saya untuk mendokumentasikan semua proses ini, dan malah dibantu. Karena suatu hari nanti ketika rumah ini sudah jadi, kita bisa kembali menonton video ini dan melihat bagaimana semuanya dimulai. Nah, di samping bangunan rumah ini nanti akan dibangun teras yang fungsinya nanti untuk bersantai sambil menikmati pemandangan pawon desa, dan fire pit sambil barbekyuan. Di depan rumah ini mungkin akan saya tambahin gazebo sama ditanamin kayak buah-buahan gitu dengan landscaping yang bagus. Pohon pisangnya sangat dominan di samping pohon pepaya dan kelapa. Nah, itu outdoor toiletnya ya, toilet luarnya kalau di Gunung Kidul itu sangat-sangat biasa sekali. Di samping kiri luar rumah ini nanti ada tangga menuju ke lantai 2 ya. Jadi untuk menuju ke lantai 2 nanti tangganya dari luar ya, dari sini nanti. Terus kemudian di bawah tangganya itu nanti akan difungsikan sebagai tempat penyimpanan gudang kecil gitu. Jadi rumah ini nanti desainnya sangat minimalis sekali. Konsepnya seperti bungalow atau cottage. Perpaduan arsitekturnya west meets east ya, perpaduan antara barat dan timur nanti. Dengan tidak meninggalkan vibes desanya. Ini yang di sebelah kanan ini outdoor toilet ya, terus ini bagian belakang rumahnya. Nah, di sini ini nanti akan ditambahin teras sekitar 2 meter. Nyambung ke teras samping, kemudian di sebelah kiri itu, pojok sebelah situ nanti outdoor kitchennya. Kalau sekarang masih susah ngebayanginya ya. Masih ada banyak tahap yang harus dilewati. Kalau kalian penasaran, ikutin aja perkembangan pembangunan rumah ini. Sekian dulu untuk hari ini. See you in the next video. Bye-bye.